Oh my god, baru saja kita disuguhkan episode perdana dari musim ketiga series Prom. Hati para penikmat serial ini harus hancur ketika salah satu main karakter, yaitu Tian Chen, ibunya Kenny, dicabik-cabik oleh monster. Menandakan kalau tak ada karakter yang aman dari kematian meskipun itu adalah karakter penting dan salah satu yang kita sayangi. Bisa saja selama episode berjalan akan ada beberapa karakter penting yang akan menemui ajalnya seperti Fatima, Christy, Jim, bahkan Alice. Ada sebuah pertanyaan besar terkait kematian Tian Chen. Para monster malam sepertinya memiliki rencana. Mereka tak membunuh secara random. Mengapa gerombolan hantu ini menyiksa dan membunuh Ibu Kenny di hadapan Boyd, tapi membiarkan pria itu tetap hidup? Apakah ini seperti penyiksaan psikologis? Sementara itu, kita bisa bernapas lega karena Tabitha akhirnya benar-benar bisa terbebas dari kota hantu dan kini sudah berada di dunia nyata. Namun, apakah semua benar-benar sudah selesai di sana? Ternyata ada banyak PR yang harus Tabitha selesaikan, yaitu bagaimana caranya ia bisa menemukan jalan ke kota hantu dan membebaskan keluarga serta orang-orang di sana. Mari sama-sama kita bahas episode perdana Prom Season 3 dan membantu Tabitha menemukan jalan keluarnya. Apa yang dikatakan anak berbaju putih pada Tabitha ternyata memang bisa dipertanggungjawabkan. Setelah ia mendorong Tabitha dari mercusuar dan menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan, wanita itu kini terbangun di rumah sakit. Dokter mengatakan kalau para penjaga hutan menemukannya. Kini Tabitha berada di Camden, Maine. Tabitha memilih kabur dari rumah sakit karena tak ingin berhubungan dengan polisi. Namun hal supranatural belum berhenti mengikutinya karena ia sempat melihat anak berbaju putih namun menghilang saat Tabitha mengejarnya. Anak itu mungkin memang semacam penunjuk jalan atau arah. Hal yang mengkonfirmasi bahwa Tabitha benar-benar sudah ada di dunia nyata adalah saat ia menelpon ibunya. Ibunya mengatakan kalau selama ini mereka mencarinya bahkan telah melaporkan ke polisi untuk menemukan ia dan keluarganya. Tapi dari percakapan mereka belum diketahui berapa lama Tabitha sudah menghilang. Namun kemungkinan besar waktu di kota hantu sama dengan waktu di dunia nyata. Sementara itu di kota hantu, Ethan dan Julie harus kehilangan ibu mereka dan Victor yang mengetahui hal ini tak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, mendorong Jim untuk bertindak demi menemukan istrinya. Jim memutuskan pergi ke hutan meski Boyd sudah memperingatkannya tentang bahaya yang akan mengintai. Kenny menawarkan diri membantu Jim dan akhirnya mereka berangkat ke hutan. Keduanya menemukan beberapa patung menyeramkan dan pondok yang telah ditinggalkan. Kalau kita melihat kembali pengalaman Boyd dan beberapa karakter lain yang telah menelusuri hutan, patung dan pondok tersebut adalah hal baru yang mereka temukan. Entah apakah ini semacam jimat penangkal atau suatu petunjuk. Jim memutuskan untuk berlindung di pondok itu ketika malam tiba. Krisis makanan memang mulai terjadi di musim kedua, saat tanaman sebagai sumber makanan masyarakat di kota hantu mati dan tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Hal ini kemudian diperparah dengan musim dingin yang mulai melanda. Tanaman membusuk. Donna sebagai penyedia sumber makanan di kota itu kebingungan dan frustasi dengan apa yang terjadi. Warga kota mulai tak terkendali. Mereka menyerbu rumah Tian Chen yang menyimpan persediaan makanan dan mengambil apapun yang mereka temukan. Kini setelah sumber daya makanan habis, satu-satunya harapan mereka adalah ternak yang masih tersisa. Randall sebagai orang yang paling radikal mencuri salah satu ternak. Beruntung Ethan dan Victor menghentikannya. Meskipun sempat terjadi ketegangan, tapi Boyd berhasil meredakan permasalahan itu dan mengembalikan kambing ke kandang.
Jet adalah salah satu karakter yang paling banyak mendapat petunjuk dan penglihatan. Ia melihat simbol aneh, kemudian melihat anak-anak mengerikan yang juga dilihat oleh Tabitha. Saat mereka terbaring, kemudian Jet melihat di atasnya akar pohon membentuk simbol. Sampai musim ketiga ini, pria itu masih tetap mencoba memecahkan apa sebenarnya maksud dari simbol itu. Tabitha kebingungan. Ia tak tahu kemana harus pergi dan memutuskan untuk pergi ke gereja, lalu masuk ke dalam bilik pengakuan dosa dan berbicara dengan pendeta. Setelah keluar, pendeta menanyakan tentang Thomas, anak Tabitha yang sudah meninggal, membuat wanita itu agak risih. Tapi hal tak terduga terjadi saat pendeta menanyakan tentang kotak yang dibawa Tabitha. Ia kemudian teringat bahwa kotak itu diberikan Victor padanya. Tabitha memeriksa kotak tersebut dan menemukan alamat rumah Victor. Rumahnya berada di Camden, kota tempat Tabitha berada sekarang. Tabitha melacak alamat rumah Victor dan berhasil menemukannya. Pada awalnya, pria tua yang tampaknya adalah ayah Victor tidak menyambut kedatangan Tabitha dengan baik. Namun setelah melihat kotak bekal yang dibawa Tabitha, ia menjadi antusias. Dari raut wajahnya, ayah Victor tampak menjalani kehidupan yang berat. Mungkin ia masih belum bisa menerima jika keluarganya menghilang. Melalui trailernya, ayah Victor sepertinya akan banyak memberikan petunjuk dan membantu Tabitha menemukan jalan. Ia memperlihatkan lukisan yang mungkin dibuat oleh Victor. Dan yang lebih penting adalah pohon botol yang ditunjukkan oleh ayah Victor. Bisa saja pohon ini menjadi alat komunikasi antara dunia nyata dan dunia hantu, tempat keluarga Tabitha terjebak. Tabitha mengalami mual karena kehamilannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Fatima di episode sebelumnya, bahwa ia sebenarnya telah divonis tak bisa hamil, namun kota ini dengan segala keanehannya memungkinkan Fatima mengalami kehamilan. Entah apa yang akan terjadi padanya, namun kehamilan di tempat tak normal seperti ini tentu akan membuat semuanya menjadi rumit. Sementara itu, Elgin masih terus dihantui oleh wanita berwajah seram. Apakah mungkin itu Fatima yang secara tak langsung ingin memberitahukan bahwa Fatima tak akan selamat di sana? Saat memimpikan hantu tersebut, Nenek Tilly juga ada di sana, menandakan kalau Nenek Tilly bukan nenek biasa. Ada sesuatu yang mungkin ia simpan. Teori tentang Elgin dan Nenek Tilly yang masuk dalam time loop masih belum sepenuhnya jelas. Menurut teori, Elgin adalah versi dewasa dari anak yang dikandung oleh Fatima, dan Nenek Tilly adalah versi tua dari Tabitha. Namun jika memang Nenek Tilly itu Tabitha, mengapa ia tak memberitahukan hal ini pada salah satu orang di kota tersebut untuk menyelamatkan mereka? Apa yang sebenarnya ia simpan? Menuju ending, kita dibuat syok dan tercengang karena hantu-hantu yang berkeliaran di kota setiap malam melakukan hal yang tak biasa mereka lakukan, yaitu melepas semua ternak. Mereka tahu kalau ternak adalah satu-satunya sumber makanan setelah rumah Tianchen diserbu dan tanaman membusuk. Teori tentang kota simulasi juga menguat dengan kekacauan ini. Boyd dan warga di sana sedang diperhatikan dan diawasi. Setiap kali mereka mencapai level yang lebih tinggi, maka keadaan akan dipersulit, cuaca berubah dan tanaman mati. Mengetahui bahwa ternak adalah harapan terakhir mereka, Boyd, Jet, dan beberapa warga mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan sumber daya, termasuk Tianchen. Ketika Boyd dan Tianchen masuk ke kandang, semua terasa baik-baik saja, sampai gerombolan hantu datang menangkap Tianchen dan Boyd. Mereka menyiksa dan menghabisi Tianchen di hadapan Boyd. Entah bagaimana hancurnya Kenny nanti, melihat keluarga terakhirnya tak selamat. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa para hantu juga punya kemampuan untuk menyakiti manusia melalui perasaan mereka. Menghabisi Tianchen di hadapan Boyd tapi tidak membunuh pria itu. Apakah mungkin ada yang memprogram mereka untuk berlaku demikian? Mengejek Boyd sebagai pemimpin di sana yang tak bisa apa-apa saat salah satu warga dihabisi. Ini seperti semacam permainan yang menguji emosi dan insting bertahan hidup dari manusia. Apakah kalian memiliki teori dan pendapat lain tentang Prom Season 3 ini? Tulis di kolom komentar ya.